Perang diawali dengan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Mereka bermaksud melucuti senjata tentara Jepang yang menyerah serta mengembalikan tatanan sebelum perang, termasuk mengembalikan wilayah Indonesia kepada Belanda. Ketegangan meningkat ketika terjadi bentrokan antara pasukan Inggris dan pejuang Indonesia. Salah satu insiden penting adalah ditembaknya Brigadier Jenderal Malabi, komandan pasukan Inggris di Surabaya yang tewas pada 30 Oktober 1945. Pada 1 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata mereka. Ultimatum ini ditolak oleh para pejuang Indonesia yang memicu pertempuran besar-besaran. Lalu, setelah itu, pada 10 November 1945, pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran ke Surabaya dengan menggunakan tank, artileri berat, dan pesawat tempur. Namun, rakyat Surabaya yang dipimpin oleh para pemuda dan tokoh-tokoh lokal melawan dengan gagah berani, meskipun dengan persenjataan yang jauh lebih sederhana. Selama 3 minggu pertempuran berlangsung sengit dengan ribuan pejuang dan warga sipil Indonesia tewas. Meski akhirnya Inggris berhasil menguasai Surabaya, perlawanan rakyat Indonesia menunjukkan semangat dan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan. Menjelang akhir November 1945, setelah pertempuran yang melelahkan, Inggris berhasil menguasai kota Surabaya. Namun pahlawan heroik rakyat Surabaya menginspirasi perlawanan di daerah lain dan memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk merdeka sepenuhnya dari penjajahan. Tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang keberanian dan pengorbanan para pejuang yang mempertahankan Surabaya. Berikut adalah beberapa strategi yang digunakan oleh pihak Indonesia dalam peperangan Surabaya. 1. Melawan gerilya. Pejuang Surabaya menggunakan taktik gerilya, melakukan serangan mendadak di berbagai titik kota, memanfaatkan jalan-jalan sempit, gang, dan wilayah yang mereka kuasai. Mereka mengenal baik medan yang memberikan keunggulan dalam melakukan serangan dan kemudian mundur dengan cepat, sebelum pasukan Inggris bisa membalas. 2. Mobilisasi massa. Tokoh-tokoh penting seperti Bung Tomo memobilisasi semangat rakyat melalui siaran radio dan pidato-pidato yang menginspirasi. Hal ini menyebabkan ribuan penduduk, termasuk pemuda, buruh, dan pelajar, bergabung dalam perlawanan melawan pasukan Inggris. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Perang Surabaya pada tahun 1945 memiliki dampak yang signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampak tersebut. Dampak positif: 1. Meningkatnya solidaritas dan kebersamaan di antara masyarakat. 2. Penguatan semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajah. 3. Terciptanya kesadaran akan pentingnya kemerdekaan di seluruh Indonesia. 4. Inspirasi bagi perlawanan di daerah lain. 5. Lahirnya Hari Pancasila yang memperkokoh identitas nasional. Dampak negatif: 1. Kehilangan nyawa ribuan pejuang dan warga sipil. 2. Kerusakan parah pada kota, termasuk infrastruktur, rumah, dan fasilitas umum. 3. Kondisi kehidupan yang sangat sulit akibat krisis pangan dan kesehatan. 4. Trauma psikologis pada warga, terutama anak-anak dan keluarga korban. 5. Pengungsian massal dan hilangnya mata pencarian bagi banyak orang. If the sun refused to shine,